Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini kita akan melanjut kajian kita dengan topik ibadah Rabbaniyah. Ini masih dalam materi Rabbaniyah. Materi Rabbaniyah ini di bawah spesifikasi materi khosaisul Islam atau karakteristik Islam. Saya sudah berulang mengatakan karakteristik ini akhirnya menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang tidak dimiliki oleh agama yang lain, kekhasannya gitu. Artinya ada yang menarik dari Islam bahwa nanti akan kita bahas sekitar 7 atau berapa karakteristik ini nggak dipunyai oleh agama yang lain. Salah satunya Rabbaniyah. Rabbaniyah ini maknanya kepada secara bebas kita mengatakan Islam ini punya karakter ketuhanan. Maksudnya apa? Pada 4 hal. Rabbaniyah pada ghayah, Rabbaniyah pada wijhah, Rabbaniyah pada manhaj, Rabbaniyah pada masdar. Ghayah itu artinya tujuannya. Ultimate goal kita menjadi muslim adalah lillahi ta'ala, limardatillah, libtigha'i mardatillah, untuk mencari menempuh ridha Allah. Allah turunkan kita ke muka bumi tujuannya sebenarnya mengabdi. Pengabdian kalau mau dibuat dengan makna yang lebih radikal adalah memperbudak diri kepada Allah. Kenapa kita harus memperbudak diri kepada Allah? Karena memang kita nggak bisa keluar dari kekuasaannya. Dia yang menggenggam jantung kita, dia yang akan menghentikan kita sebagai manusia hidup pada waktu tertentu nanti dengan datangnya kematian. Nggak bisa. Kalau bahasa ini yang sedang ngetren di luar sana, undang-undang Omnibus Law, kapan Allah mau PHK kita jadi orang hidup, selesai. Kematian datang, prerogatifnya ada sama dia. Tidak lantas orang itu presiden, lantas kemudian dia bisa tidak mati, atau bisa mempengaruhi keputusan Tuhan untuk menentukan kematiannya kapan. Kalaupun bisa mempengaruhi, hanya sampai pada tingkat memperpanjang sedikit, tapi mati adalah kepastian, tidak bisa berubah. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Tidak ada, kita tidak berdaya, kita tidak berkuasa. Ada opsi yang sudah Allah bilang, kalau baik aku kasih ridho, nanti di akhirat masuk surga, dunia bahagia. Menjadi orang bahagia tidak harus kaya dulu. Menjadi orang bahagia tidak harus punya jabatan dulu. Menjadi orang bahagia cuma punya satu syarat, menjadi orang beriman, menjadi orang yang mengerti status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahagia bukan harus karena sehat. Bahagia bisa karena sebab sakit atau di situasi sakit. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Tidak bisa manusia lepas dari bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa. Manusia pasti butuh Tuhan, seperti apapun, ya. Nah jemaah yang mulia, ini pertama, apa yang mau kita cari? Tujuannya ridha Allah. Ketika kita bicara ridha Allah, apa itu ridha Allah?
Allah baru ridho kalau aktivitas kita mengikut aturannya. Gak mungkin dong Allah ridho sama kita sementara kita nggak mau ikut dia, perintah dia nggak mau ikut, larangan dia kita tidak peduli. Terus kita bilang Allah maunya saya ngapain? Sedekah. Udah, jangan cari tahu, jangan urusin cara saya cari makan, karena saya tidak mau diatur-atur oleh Allah. Persoalan sedekah, saya akan sedekah. Berapa persen? 2,5. Saya sedekah 10%. Allah tidak mau. Kenapa? Kalau mau sedekah, ikut aturan Allah, baru dapat ridha Allah. Kalau tidak mau ikut aturan Allah, kemudian ngeyel mengatakan bahwa sudah saya, yang penting kan saya baik. Ngapain sih Tuhan ngurus-ngurus saya cara ini? Menarik nih, Allah itu sampai cara kita pakai baju saja diurusnya. Mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka, diurusnya. Tidak ada, bahkan buang air pun diurusnya. Di mana buang air, bagaimana buang air, seperti apa membersihkannya, diurusnya. Kenapa diurusnya? Karena dia la yukhliful mi'ad, dia tidak menyalahi janjinya. Dia sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan bani Adam. Dia tidak mau nanti dia dituduh, Tuhan kami jadi kayak binatang karena kau nggak punya aturan, kau nggak kasih aturannya. Bagaimana cara kami tetap jadi manusia, tetap mempertahankan kemuliaan manusia? Dia nggak mau dituduh begitu. Maka dibuatnya aturan sampai pada buang air pun kita nggak kayak binatang. Binatang kapan kesesak di situ buang, nggak peduli dia tengah orang ramai atau lagi sendiri. Ini yang menarik nih. Jadi kita jangan menuduh Tuhan, apa ini Tuhan? Masa semua diurusnya? Dia urusin kita. Pertama, itu yang saya bilang tadi, seperti disebutkan dalam surat Bani Israel yang sudah saya bilang, walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan Bani Adam. Dalam surat At-Tin Allah mengatakan fi ahsani taqwim, bahkan pada bentuk fisiknya manusia ini sebaik-baik dari makhluk yang lain. Dan Allah tidak biarkan begitu saja. Allah mau muliakan kita, jaga kita. Itulah maka ada aturan. Maka Robbaniyah kita ini manhaj, aturannya. Nabi Muhammad tidak bisa intervensi aturan. Oh, ini aturanku. Allah enggak masuk di sini. Ini coupling saya, enggak ada. Semua aturan, semua syariat sumbernya Allah. Perspektifnya Allah. Kalau perspektifnya Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, terkadang kau menyukai sesuatu tapi itu buruk untukmu. Terkadang kau tidak menyukai sesuatu tapi itu bagus untukmu. Saya dulu pernah ingat cerita si pahit lidah. Si pahit lidah ini pernah tidur di bawah pohon beringin. Pohonnya besar luar biasa. Di sebelah ujung sana ada pohon semangka. Pohon semangkanya jalar di tanah, semangkanya besar-besar. Pohon beringin, pohonnya besar, bijinya kecil-kecil. Sambil geletak, dia liatin pohon beringin ini. Dia bilang apa? Tuhan ini nggak adil ini kayaknya. Kenapa? Pohon gini besar, buahnya kecil. Semangka pohonnya nggak bisa tegak, cuma ngerayap doang, buahnya bisa besar. Aneh Tuhan, masa begini ngaturnya? Lagi sedang berpikir begitu, tiba-tiba satu biji buah dari pohon beringin itu jatuh tepat mengenai wajahnya. Begitu mengenai wajahnya, dia langsung terduduk, tersentak dan mengatakan, kalau bahasa kita lah, astagfirullah. Rupanya ini keadilan itu. Pohon ini dibuat besar, pohon ini dibuat rindang. Sebenarnya keuntungannya siapa saja bisa berteduh dengan nyaman di sini tanpa harus takut ketimpa buahnya. Sementara semangka itu karena dia di tanah,
nggak ada masalah, mau sebesar apa buahnya. Jadi kalau kita bicara wijhah, sudut pandang, kita nggak akan bertanya, kenapa Tuhan kasih aku miskin? Kenapa Tuhan biarkan aku sakit? Kenapa Allah biarkan aku susah, menderita, difitnah, dicaci, dimaki? Karena wijhah kita Rabbaniyah, maka kita tidak akan menuduh Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira begitu. Baru masdar ajaran agama ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita secara khusus melihat Rabbaniyah ibadah. Ibadah Islam yang dimaksud adalah ibadah ritual, mahdhah, yang dilakukan dalam menyembah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir-zikir kita, itu bahagian dari wilayah ibadah mahdhah. Ada yang ghairu mahdhah. Kalau mahdhah itu harus jelas polanya. Kalau ghairu mahdhah, dia harus jelas komitmen prinsipnya. Apakah berpolitik itu ibadah? Ya. Masuk yang mana? Ghairu mahdhah. Kalau dia ghairu mahdhah, apakah berpartai politik itu adalah kepastian, keharusan, wajib, haram, tidak, boleh? Jawabannya itu wilayah khilafiyah kalau berpartai. Tapi berpolitik include dengan sistem Islam. Ustadz, ini Medan mau pilkada, ada 01, ada 02. Apakah kalau kita pilih 00 yang mana itu, lantas kita akan menjadi munafik? Kita akan menjadi orang yang apa istilahnya, kafir? Kita menjadi fasik? Kita berdosa karena kita akan mendukung ini, mendukung itu dan sebagainya? Saya bilang, jangan bawa-bawa terma munafik, kafir, murtad, halal, haram di sini. Kenapa? Dua-duanya ijtihadiyah. Kenapa? Karena dua-duanya muslim. Ketika dua-duanya muslim, kita nggak boleh bawa dalil kafir atau tidak, kecuali dua-duanya nggak ada baiknya. Ahlu maksiat salah satunya, kurang ajar. Saya kemarin ditanya oleh seorang supir Grab setelah mengaji di satu masjid, Ustaz, saya mau tanya nih, apakah ini saya teruskan atau tidak? Saya ini langganan dari seorang perempuan yang pekerjaannya di spa. Saya bilang, spa itu apa? Pijat ya? Iya. Apakah boleh saya teruskan untuk mengantarkan dia setiap hari atau tidak? Saya bilang, kalau cuma kerjaannya mijit, di mana masalahnya? Saya kira tidak ada masalah. Tapi Ustadz, dia spanya ini di tempat yang selama ini memang kurang nyaman lah kita lihat. Ini juga menjadi tempat, ya bahasa umumnya, pelacuran. Saya bilang, walaupun demikian, sama saja. Tidak ada hukum yang melarangmu untuk menjadikannya sebagai orang yang boleh mengantarkannya ke sana. Itu mirip seperti orang yang masuk kerja di satu instansi, kantor, jawatan. Di situ bisa saja dia korupsi, besar kemungkinan dia korupsi. Tapi apakah pekerjaannya salah? Enggak. Yang salah itu korupsinya. Apakah menjadi tukang pijit itu salah? Enggak. Yang salah itu kalau dia plus-plus. Ustadz, dia pernah ngaku sama saya bahwa dia itu plus-plus. Kalau plus-plus, Anda tidak boleh. Anda tidak boleh bukan karena kerjaannya tukang pijat. Anda tidak boleh karena Anda tahu dan dia mengaku dia pelacur juga. Kira-kira begitu memahami. Ini ghairu mahdhah. Ketika bicara ghairu mahdhah, kita melihat hukumnya pada secara prinsip nilai-nilai utama agama dilabrak enggak. Kedua, maslahat mudaratnya bagaimana? Dan ini enggak bisa asal jeplak kita. Ya, di ruang politik orang boleh pakai dalil. Kalau kita bicara itu undang-undang omnibus law itu, yang kasihan juga saya. Sangat prihatin lihat mahasiswa ataupun buruh yang digebukin sampai kritis.
Yang mutusin ketok palu udah tidur nyenyak di mana-mana. Udah selesai. Kabarnya kalau sidang ada uang sidang, ya udah selesai, udah bagi-bagi lah kira-kira begitu. Ini yang berdarah-darah di luar masyarakat. Kenapa mereka nggak bersuara? Maunya ada yang teriak, tolong ya polisi, jangan main keras. Karena mereka juga menjalankan demokrasi. Mereka masuk melalui saluran demokrasi, bukan macam-macam. Nggak ada. Udah duduk tenang, nggak tahu kenapa. Apa sebabnya? Nah, jawabannya sederhana. Ya, karena yang namanya DPR kita bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kita sudah kejebak menjadi Dewan Perwakilan Partai Politik atau perpanjangan partai politiknya, atau perpanjangan cukongnya, perpanjangan kepentingan pribadinya, nafsu syahwatnya. Idealismenya, ya saya mengabdi untuk kepentingan rakyat, itu idealismenya. Tapi idealismenya hilang ketika sudah bicara kepentingan. Prihatin kita sudah. Nah jamaah, ini Allah ketika menetapkan satu aturan, sholat misalnya. Sholat itu pada prinsip yang paling rendah kan lizikir, untuk mengingat. Bisa nggak kita sholat nggak bergerak, cuma terdiam saja? Kemudian setelah ditanya, sudah sholat? Sudah. Kenapa? Ya, kok nggak ada gerakan? Saya nggak bisa bergerak. Kok nggak bisa bergerak? Ya, saya lumpuh. Ya, bisa. Artinya, siapa saja ngaku mukmin, maka Allah suruh sholat. Apapun pekerjaannya, seperti apapun cacat fisiknya, Allah suruh sholat. Sedarurat apapun situasinya. Di masyarakat berkembang pernyataan, ada ustadz yang memang juga tidak terima kalau sholat itu jarang-jarang. Karena ini salah satu fitnah yang akan muncul di akhir zaman, kata beliau. Terus sholat pakai masker, karena ini fitnah. Saya juga serba salah untuk mengatakan boleh, tidak boleh. Tapi saya lebih sepakat, tidak ada masalah. Kenapa? Situasinya darurat, penyakitnya beda. Sepanjang sejarah wabah, kata yang satu, belum pernah ada sampai sholatnya jarang-jarang. Masalahnya wabahnya jelas, nggak mungkin orang kena kolera masih ke masjid dalam situasi begitu. Kalaupun mungkin, pasti orang di masjid juga akan menghindari dia. Ini tidak. Saya punya ponakan, sekarang kemarin mau pergi balik ke sekolahnya, begitu mau balik di rapid reaktif, hasil rapid, bawa ke swab positif, akhirnya isolasi. Apa dia sakit? Enggak, nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada. Nah kalau sudah nggak ada tanda-tanda apapun, apa saya bisa nyaman ketemu siapa saja? Ya bisa aja, tapi protokolnya dijaga, kira-kira begitu. Ya, nah jemaah yang mulia, kita balik kepada cerita ibadah robbaniyah. Ini ibadah mahdhar. Apa syarat minimal yang harus dipenuhi? Pertama, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Harus karena Allah, tidak boleh yang lain. Ustaz, bagaimana kalau saya pergi umroh dalam rangka supaya saya menang pilkada? Niatnya kan bukan karena Allah. Secara zahir, niat itu bukan urusan fisik. Nawaitu, kata mulut. Itu mulut. Mulut ini bisa bohong. Dia bilang nawaitu lillahi ta'ala. Itu kata mulut. Tapi sebenarnya benar nggak dia lillahi ta'ala? Itu nggak bisa. Karena hatinya. Pergi dia umroh. Dalam rangka apa? Di depan Ka'bah saya mau berdoa. Ya Allah, menangkan saya dalam pilkada. Salah? Enggak. Di mana salahnya? Tapi Ustadz dia minta menang pilkada. Pertanyaannya, kalau menang pilkada, jika tidak boleh, kalau gitu pilkada juga nggak boleh. Paham? Kalau pilkada nggak boleh, dia pergi ke masjid, tak boleh. Kenapa? Ada mau pilkada, pilkada itu tidak boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bilang, ya Tuhan, menangkan aku dalam pilkada ini? Pertanyaannya, kenapa kau mau menang? Apa rupanya agendamu yang aku bisa dukung? Kata Tuhan, keuntungan apa yang akan kau berikan kepada agama ini? Apa rencanamu? Apa karena memang kau ingin menjayakan agama ini? Menjayakan kebenaran? Kalau ya, aku siap memenang. Kira-kira begitu. Kalau memang minta, nggak boleh, mintanya sama Allah, kerjanya sama setan.
Atau minta juga sama Allah, ya Allah menangkan aku pilkada. Habis itu, Pak Dukun tolong bantu saya supaya saya menang pilkada. Gak bisa, itu syirik, itu bukan ibadah, gak boleh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, insya Allah nanti kalau saya menang, semua masjid ini akan saya bantu sertifikatnya supaya supaya jangan ada masjid yang diributin lagi. Itu ngomong di masjid, besok ketemu sama pemabuk, udahlah aman lah, itu nggak akan diganggu kalian nanti. Cuma masalahnya Pak, kami diributin terus, ketua kami sampai masjid. Sudah tenang, nanti kan bisa saya ngatur. Pol PP kan saya yang punya nanti. Jadi kalau pokoknya kalian jangan ikut kekerasan. Jika mereka kekerasan, mereka yang kita tangkap. Siapa yang ditangkap? Orang masjid. Kenapa? Janji di masjid cuma sertifikat masjid, yang lain tidak. Itulah politik. Nah, di situasi seperti ini, makanya Allah mengatakan kalau mau ibadah mahdhah harus lillahi ta'ala, tidak boleh yang lain. Tidak, Allah tidak mau. Kok rewel amat sih Allah sampai tidak mau? Ini bukan masalah rewel tidak rewel. Kau ibadah, yang kau suruh, yang kau laksanakan aturanku, harus ikut aturanku dong. Kira-kira begitu. Nah, jamaah yang mulia, tidak bisa. Makanya saya menolak misalnya tradisi jamu laut. Jamu laut itu apa sih? Para nelayan di pinggir laut pada hari tertentu membuat kegiatan di mana satu sampan diisi dengan makanan, makanan itu dilarung ke tengah lautan. Tapi waktu ngelarungnya panggil ustadz, doa, zikir, tahlil, itu sinkritisme, itu syirik. Kenapa dibilang syirik? Campur baur antara nyembah Allah sama nyembah yang lain. Itu maksud syiriknya. Kenapa Allah melarang kita tidak boleh pergi ke dukun? Kan dukun yang dimaksud kecuali dukun beranak lah ya. Kalau dukun beranak boleh. Ini dukun untuk nyari uang hilang, minta supaya dapat rezeki lebih baik. Kenapa? Rezeki bukan urusan dia. Hujan turun tidak turun bukan urusan dia. Saya pernah punya pengalaman, ada orang pesta pakai pawang hujan. Saya tidak setuju. Saya nggak terima. Dia tidak peduli, pawangnya tetap dipakai. Waktu itu saya masih belum punya anak. Jadi sekian puluh tahun yang lalu. Lantas kemudian saya bilang sama yang pesta, gini aja lah, suruh aja itu dukun atau pawang mengerjakan pekerjaannya, saya insya Allah akan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Saya akan minta sepanjang hari pesta itu hujan turun kepada Allah. Serius, ini pengalaman saya. Apa saya punya kelebihan? Enggak. Apa saya bisa meminta nurunkan atau berhentikan hujan? Enggak. Saya memang itu yang saya buat. Saya sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat hajat, kemudian saya doa sama Allah. Ya Allah, izinkan turunkanlah hujan di tempat kami sepanjang hari ini sampai malam. Tapi ya Allah, aku minta kepadamu, jangan sampai terganggu acara pernikahan ini, dan biarlah undangan tidak ada yang terhalangi datang karena sebab hujan. Waktu itu pawangnya ampun-ampun dia. Hujan turun betul. Keliling muka belakang sampai apa katanya? Sepanjang saya punya pengalaman mempawangi acara, baru ini yang saya bingung. Kok bisa bobol hujan tetap turun? Setelah berapa waktu saya datangi yang punya hajat, saya bilang, coba lihat undangan. Kalau pakai pawang karena takut undangan tidak datang, lihat undangan, datang terus sampai malam, hujan kayak manapun masih berdatangan. Saya bilang, kita harus percaya sama Allah, bukan sama yang lain. Kalau masalahnya undangan itu orang kalau hatinya sudah terikat, sesulit apapun dia akan berusaha datang. Ini masalahnya yang hilang dari kita, ya. Ini yang pertama. Kedua, tidak boleh beribadah kecuali Allah dengan apa yang disyariatkan Allah. Di kampung saya, masa saya anak-anak, ada seorang pelacur. Pelacurnya ini cuma buruknya ya dia pelacur, selebihnya dia baik. Baik dalam arti kata dengan masyarakat ramah dan sebagainya. Satu waktu dia nyumbang jam dinding di masjid.
Waktu itu pun saya anak-anak, saya nggak banyak tahu, tapi saya tahu ceritanya begitu. Begitu dia nyumbang jam dinding, ustadz kami di kampung langsung masuk masjid, turunkan. Kalau kalian nggak punya duit beli jam, minta sama aku. Kata si ustadz, ustadz ini memang betul dulu zaman dulu itu kan ustadz dianut, kalimatnya didengar. Betul-betul ini karismatik ini ustadz. Ngamuk dia, turun. Kenapa? Jangan ada uang haram masuk masjid ini. Dia marah sekali. Ini rumah Allah. Masa kita bangun dengan sumber yang tidak dari Allah, tidak halal? Marah besar. Ya. Kalau mau ikut Allah, ikut aturannya. Itu yang saya bilang tadi. Korupsi 100 juta, infak 40 juta. Nggak laku sama Allah. Jangan pujuk, oh tapi saya sudah banyak infak ya Allah, duit haram, aku nggak kasih duit haram samamu, dan aku nggak minta duit haram, aku kaya, jauh lebih kaya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang kau punya. Itu yang harus kita paham tuh. Karena sebenarnya kita ini butuh apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau cuma sekedar kaya, coba perhatikan banyak orang kaya yang jadi susah. Apa yang susah? Saya bilang, saya contohkan seperti yang lalu. Beli sepatu saja, kalau nggak punya duit ratusan juta, nggak kebeli, nggak bisa beli dia. Kita sekarang 50.000 bisa beli sepatu, lari aja ke pinggir jalan. Sukarame sana banyak tuh, kalau sudah malam pinggir jalan tuh jual. Kita punya duit beli, dia 50.000 nggak bisa beli. Dia kena pilek, kita kena pilek, beli obat pinggir jalan bisa. Dia disesuaikan. Banyak duitnya, pengeluarannya juga disesuaikan. Jadi sebenarnya keberkahan itu tidak terletak pada jumlah yang banyak. Keberkahan itu terletak pada pemanfaatannya banyak. Ngapain beli kursi seumur hidup nggak pernah didudukin? Ngapain beli piring yang piring nggak pernah dipakai? Penyakit kita kan begitu. Rasanya bangga kali kalau punya mobil showroom, macam showroom tuh rumah dia, tapi dipakai jarang. Kalau dipakai rewel, nggak bisa dibawa kemari, nggak bisa dibawa kemari. Dulu saya sering kali mengatakan, ngapain nggak beli sendal jepit mahal kalau nggak bisa kena air? Sekarang sendal jepit sudah bisa kena air. Ngapain nggak beli sendal jepit mahal bisa kena air, tahan ini tahan itu, tapi nggak berani masuk masjid? Tapi Pak hilang memang. Kalau hilang, orang pikiranmu dari awal sudah hilang. Kenapa pikiranmu dari awal bahwa ini Masya Allah, ya Tuhan, rezeki sendal ini aku akan pakai ke tempat-tempat yang kau ridho? Apa sebabnya? Bisa jadi sumber belinya tak benar, sehingga akibatnya payah melangkah ke masjid. Kalau melangkah, cari yang murah. Jadi artinya di masjid standar dia, standar sendal jepit harga 10.000. Padahal dia punya duit berkali-kali lipat untuk memberi lebih mahal dari itu. Apa sulitnya sih kalau memang mahal sampai ratusan juta? Datang ke kantor BKM, Pak izin saya titip sendal di sini ya Pak, mohon maaf. Kenapa? Saya masih takut ini hilang. Apa salahnya? Jemaah yang mulia, ini catatan yang bisa kita lihat dari Rabbaniyah. Jadi ada dua nih. Ibadah kita sasarannya harus Allah, tak bisa yang lain. Kedua, ikut aturan Allah. Jangan merasa hebat. Yang berangkat haji ada kaya, ada miskin. Jangan sok kaya. Kalaupun haji itu plus, saya waktu berangkat haji, saya pergi ke kapling kemahnya orang ONH plus. Saya tengok nggak ada bedanya, cuma paling buahnya lebih beda, tersedia terus menerus, air minumnya enak, tendanya lebih bagus. Cuma itu saja. Persoalan sama-sama ngelontar, ya sama-sama melontar. Kalau di Mina, hotelnya, saya pernah nginap di hotel mewah di Mekah sana. Sampai-sampai saya bilang, aduh, ini hotel penuh dengan fitnah. Untuk ukuran saya. Kenapa? Ini kalau tidak ingat saya sedang umroh, nggak mau keluar hotel, nggak mau keluar kamar. Kenapa? Super fit, luar biasa kamarnya. Itu ada yang nyampein sama saya, yang Ustadz bilang luar biasa, itu masih biasa-biasa saja, karena masih ada standar di atasnya lagi. Ya, karena yang ngomong sama saya ini, dia pernah masuk ke hotel kamarnya sultan. Jadi hotel-hotel itu kamar kalau sultan atau keluarga kerajaan mau nginap, nah di situ. Dia pernah di situ.
super luar biasa. Cuma itu tadi, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Kita mau ibadah, kita mau umroh, mau lebih banyak di kamar atau mau lebih banyak di masjid? Mau lebih banyak ibadah atau mau lebih banyak travel? Mau lebih banyak zikir atau mau lebih banyak selfie? Penyakit orang pergi sekarang ke sana. Mungkin itulah sebabnya, hikmah juga Allah tahan kita hampir setahun ini nggak pergi ke sana. Kenapa? Orang kalau sudah pulang dari sana yang diributkan, foto kita yang kemarin itu ada nggak? Kirimlah, tolonglah, inilah, itulah. Kalau istilah saya, tawafnya 7 kali, selfie-nya 21 kali dia. Makanya ikut aturan Allah. Kenapa Allah tidak open sama kita? Karena kita sudah tidak open sama Allah. Nah, jemaah yang mulia, saya pikir ini catatan mendasar. Nah, perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini rutin ya Pak ya. Ini kajian kita ini di shoot walaupun masih posisinya direkam oleh tim kreatifnya. Ada YouTube channel Road to Jannah ya, Road to Jannah channel. Nanti cari, nanti kalau dibuka di situ sudah ada satu file video saya. Nah, insya Allah nanti ini akan menyusul di situ. Kita bisa sama-sama menikmati dan sharing ke yang lain supaya bisa mendapat keberkahan dari tausiah-tausiah yang saya sampaikan. Saya pikir ini, kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.